Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya, yakni yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah sahabat yang terlahir buta, namun dia bersyukur sekali semenjak dia masuk Islam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Suatu ketika beliau ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tua dan tidak ada lagi yang menuntunnya untuk berjalan ke masjid secara menetap. Untuk itu dia menghadap dan melapor kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini seperti engkau ketahui memiliki kekurangan, yakni tidak bisa melihat. Adakah rukhsah atau keringanan bagi saya untuk melaksanakan sholat di rumah?" Maka spontan Nabi Muhammad SAW mengizinkan iya. Akan tetapi sejenak kemudian Rasulullah SAW memanggil beliau lagi ketika dia sudah keluar dari masjid. "Apakah engkau mendengarkan suara azan, seruan untuk bersolat?" "Iya ya Rasulullah, dengan jelas sekali saya mendengar suara azan." "Maka engkau wajib sholat berjamaah bersama kami." Untuk itu beliau tidak pernah tinggal sholat berjamaah meskipun dalam keadaan gelap gulita. Di samping itu dia buta. Di saat subuh yang dingin dia tidak pernah melalaikan dan tidak pernah terlambat sholat subuh berjamaah. Suatu ketika dia berjalan menuju sholat subuh berjamaah di dalam kegelapan malam. Dia terjatuh tersungkur hingga berdarah mukanya. Dia lap, kemudian bergegas menuju masjid untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah. Seiring berjalannya waktu, datanglah seorang lelaki yang selalu menemani dia, mengantarnya ke masjid dan mengantarnya pulang ke rumah. Dalam beberapa hari kemudian, Abdullah bin Umi Maktum ini bertanya kepada lelaki yang mengantarnya itu, "Bolehkah saya bertanya siapa namamu dan dari mana asalmu?" kepada lelaki yang setelah mengantarnya ke masjid. "Wahai saudaraku," jawab lelaki itu, "tidaklah perlu engkau tahu namaku dan tidak perlulah engkau mendoakanku, karena aku ini iblis." Terperanjat Abdullah bin Umi Maktum. "Bagaimana mungkin engkau seorang iblis sedangkan engkau menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" "Betul," jawab iblis. "Sesungguhnya aku menghalangi orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ingatkah engkau ketika engkau jatuh tersungkur, berlumuran darah di wajahmu, engkau tetap bersikukuh untuk melaksanakan sholat berjamaah?" "Iya," jawab Umi Maktum. "Untuk itu saya mendengar para malaikat mengatakan sesungguhnya dosamu separuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
Saya tidak mau semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau jatuh lagi, maka separuh dosamu yang lain akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat cerita. Jadi apa hikmah di balik kisah Abdullah bin Umi Maktum ini? Bahwa sesungguhnya bagi laki-laki itu hukumnya wajib untuk sholat berjamaah. Karena lelaki buta sudah tua, rumahnya jauh, jalannya berbatuan, di daerah pohon korma, tetap diwajibkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah. Nah, bagaimana dengan kita? Zaman sudah serba canggih, listrik menerangi jalan di mana-mana, rumah dengan tempat ibadah kita nggak begitu jauh, bahkan 100 meter, 200 meter bisa jalan kaki, bahkan kalaupun jauh kita bisa berkendaraan, bermotor atau mobil. Mari sahabat-sahabatku seiman, kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa lelaki itu sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Ini sekadar kita saling mengingatkan begitu mulianya, begitu khusyuknya, begitu istiqomahnya para sahabat dulu. Mari kita berusaha mengikuti jejak-jejak mereka. Tidak ada lagi penghalang kecuali iman dan niat hati kita. Ingatlah bahwa hidayah itu tidak bisa kita dapatkan dengan sendirinya kecuali kita sendiri yang mau dan mau merintis, memulai dan memaksakan diri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi mayasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa sesungguhnya seseorang itu atau bahkan nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, karena hanya Allah yang tahu orang itu atau kaum itu mau atau tidak menerima hidayah itu. Jadi tergantung dengan kitanya lagi. Kalau kita ikuti nafsu malas, nafsu berpoya-poya dengan waktu, ya tidak berusaha disiplin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk golongan orang yang rugi dan menzulimi diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Melalui ini harapan kita bersama, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulai dari diri kita baru kita mengajak orang lain, paksakan diri kita untuk sholat berjamaah. Karena tidak ada yang mampu mengubah kebiasaan seseorang malas itu kecuali kita mulai dari kita sendiri. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.